Ku
Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur karena satu minggu Tuhan telah menuntun kita, dan hari ini kita mendapatkan kesempatan yang indah untuk memuji dan menyembah. Mari menyiapkan hati dan dengan bangkit berdiri kita akan memuji Dia dalam KPPK nomor 14. Sungguh besar Kau Allahku. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah nats yang akan menuntun kita dalam ibadah hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mari dengan penuh rasa syukur dan kesungguhan hati kita akan mengambil waktu teduh sejenak, membawa penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kita bersama-sama masuk dalam doa teduh.
Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan. Kami pertaruhkan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa jika kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Mari menaikkan pujian dalam KPPK nomor 22, Sukacita Kusembahkan. Jemaat diundang berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati untuk menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Octavianus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dalam doa, kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur kami ya Tuhan
atas perkenanan-Mu hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian, hormat dan syukur kami oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena berkat Tuhan di sepanjang minggu kami telah lewati. Hingga hari ini kami boleh datang sujud di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, terlebih khusus dalam panggilan kami sebagai orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi Kristus, menjadi surat-surat Kristus yang memberitakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, di mana Tuhan boleh tambahkan usia bagi kehidupan jemaat, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Kami bersyukur untuk Ibu Nonce Pate, bersyukur untuk ulang tahun pernikahan dari keluarga Bapak Hermanto, bersyukur untuk Ibu Lena Kere, dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi Bapak Martin Swingli Ante. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, dalam rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Kesaksian demi kesaksian hidup akan nyata dalam kehidupan mereka. Roh takut akan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Tuhan akan pakai kehidupan mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Saat ini pula Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa satu hati, berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah lawat mereka, pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi pemulihan dari mama terkasih, dari Ibu Devina Mangintai yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemulihan dari Bapak orang tua dari Bapak Doni Poja. Tuhan akan menolong, memberkati, pemulihan terjadi. Bahkan ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah dalam kondisi kelemahan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kuasa kesembuhan Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka tetap terus meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, jemaat-jemaat simpatisan, baik yang ada di Gorontalo maupun yang ada di luar kota. Kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi mahasiswa-mahasiswi yang menempuh studi di Gorontalo ini. Tuhan berkati mereka agar mereka menjadi generasi milenial yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga saat ini berdoa bagi bangsa kami. Pemulihan terjadi di bangsa ini, rekonsiliasi terjadi buat bangsa ini. Berbagai macam konflik, bencana alam terjadi, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa bagi bangsa ini, maka ada kesejahteraan, ada perlindungan, ada berkat Allah tercurah bagi bangsa kami. Pemerintah yang ada, Tuhan berikan hikmat bijaksana buat mereka, agar mereka menjalankan pemerintahan dengan baik dalam takut akan Tuhan. Provinsi kami diberkati, kota kami diberkati, daerah kami diberkati. Gereja-gereja Tuhan boleh bangkit menjadi terang kasih Kristus di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan kegelapan. Terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan perayaan Natal pada tahun ini, dengan situasi yang berbeda oleh karena COVID-19. Kami berdoa Tuhan memberkati semua jemaat-Mu untuk setiap persiapan, dana yang kami butuhkan, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Biarlah itu bermuara untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu untuk pelayanan misi di bangsa ini, di berbagai pelosok tanah air, untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Melalui kesaksian kami secara pribadi, melalui kehidupan kami dalam komunitas kami, dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan akan pakai untuk kami menjadi saluran berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Kami ucap syukur, ini doa kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan doa pengharapan kami demi nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, mari kita bangkit berdiri. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Kolose 1 ayat yang 24 sampai dengan 29. Firman Tuhan berkata, "Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus." Ayat yang terakhir, "Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku." Bapak Ibu jemaat sekalian, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan dengarkan kesaksian pujian. Oh Tuhan,
Terpuji nama Tuhan, kita telah dikuatkan lagi dengan kesaksian pujian yang disampaikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyadari bahwa berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup ini. Terbukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, bawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Mari sambil membawa persembahan, kita naikkan pujian dalam KPPK nomor 354, Ku bersukacita kerja baginya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh liturgis tadi, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama belajar kebenaran firman. Berkatilah setiap kami agar firman-Mu meneguhkan, menguatkan, menegur, dan membimbing kami di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Kami mempercayakan waktu ini, berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman, dan berkati semua jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan di dalam surat Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Tadi liturgis telah membacakan bagian firman Tuhan ini, dan kita akan belajar dari satu tema, dewasa melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, Paulus yang berbicara di dalam kebenaran ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pelayan dan penderitaan Paulus. Kita akan melihat bagaimana orang-orang yang melayani dengan penuh kedewasaan di hadapan Tuhan. Di ayatnya yang ke-24, 25, 26, 27, 28 hingga ayatnya yang ke-29. Ada 3 bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita melihat di dalam ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Aku, Paulus, telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu." Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa aku adalah pelayan dari jemaat yang ada di Kolose berdasarkan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Rasul Paulus benar-benar mengerti bahwa tugas yang diberikan kepadanya langsung daripada Allah. Rasul Paulus sering menyebut dirinya sebagai pelayan. Yang dia layani sebagai Tuhan dalam setiap surat yang dia tuliskan adalah Kristus. Sedangkan dirinya adalah seorang hamba atau doulos. Dan Paulus menerima tugas ini dari Tuhan. Dalam teks ini jelas dikatakan bahwa tugas ini dipercayakan Allah. Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose tentang superiornya tugas yang dia jalankan. Bukan tugas yang main-main, tetapi tugas yang benar-benar menjadi satu prioritas di dalam kehidupan Paulus. Sehingga ketika Paulus mengerjakan tugas dan tanggung jawab ini, dia melakukan dengan penuh rasa bangga di hadapan Tuhan akan apa yang telah dia kerjakan untuk orang-orang pada waktu itu. Kapan Paulus menyadari bahwa tugas ini diberikan oleh Allah? Jika kita membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 5 dan 6, Rasul Paulus mendapatkan tugas ini langsung daripada Allah. Sejak perjumpaan pertamanya dengan Yesus Kristus ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Yesus berbicara kepadanya, dan dia mendapatkan tugas itu, bahwa dia akan menjadi saksi bagi banyak bangsa. Ini yang menjadi landasan pelayanan Paulus, bahwa Tuhanlah yang telah mempercayakan pelayanan ini kepadanya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita melayani Tuhan, kita harus menyadari bahwa tugas yang dipercayakan kepada kita adalah tugas yang diberikan oleh Allah. Banyak orang-orang yang menyatakan diri sebagai seorang pelayan.
baik di restoran, kafe, pelayan masyarakat, rumah sakit, toko, istana kepresidenan, dan sebagainya. Dalam arti bahwa semua orang yang bertugas melayani, mereka melayani kebutuhan dari tuannya tersebut. Mengabdikan dirinya kepada tuannya. Dan ini yang digambarkan oleh Rasul Paulus bahwa aku adalah seorang pelayan. Aku melayani dengan sepenuhnya dan dengan bangga akan tugas yang diberikan kepadaku, yaitu melayani Raja segala raja, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Saat kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melayani, apakah kita merasakan bahwa Tuhan yang menetapkan saya untuk melayani? Secara khusus jika saat ini kita ada di gereja kita, kemudian ada jadwal untuk kita melayani, apakah kita berpikir bahwa jadwal pelayanan itu diberikan oleh gereja, oleh orang-orang yang ada di gereja? Ataukah kita menyadari bahwa kesempatan itu adalah dari Tuhan? Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita dan kita melakukannya dengan penuh pengabdian karena kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Bapak Ibu yang terkasih, masihkah tugas dan tanggung jawab pelayanan menjadi sukacita bagi kita untuk kita kerjakan? Ataukah tugas dan tanggung jawab ini menjadi satu beban yang sangat berat dan membuat kita bersungut-sungut dalam mengerjakannya? Mari kita melihat Paulus. Betapa dengan penuh rasa hormat dia mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sebagai orang percaya, tidak hanya di gereja kita melayani, tetapi di dalam masyarakat, dalam lingkungan tempat kita tinggal, di dalam pekerjaan kita, Tuhan menempatkan kita untuk menjadi pelayannya, yaitu menjadi saksi. Apakah kita dengan penuh sukacita menjalankan tugas dan tanggung jawab ini? Karena kita tahu bahwa kita telah diselamatkan. Ini yang menjadi dasar dari Rasul Paulus. Dia telah diselamatkan dari maut kepada kehidupan yang kekal. Dan dengan penuh sukacita dia membagikan pengalamannya, pengenalannya kepada orang lain tentang Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, dalam setiap waktu yang Tuhan beri, bahkan ketika kita dipercayakan untuk melayani, sadarilah bahwa pelayanan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seseorang yang dewasa melayani adalah seseorang yang benar-benar memberikan kehidupannya untuk terus mau belajar firman Tuhan. Dalam pasalnya ayatnya yang ke-25b hingga ayatnya yang ke-29. Di sini Rasul Paulus menyampaikan seperti apakah Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Kristus yang tersembunyi dalam firman-Nya. Di dalamnya ada rahasia yang perlu dibukakan karena hal itu tersembunyi dari abad ke abad. Kristus itu harus dinyatakan kepada orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Paulus, jemaat di Kolose, dan kita pada hari ini. Ini adalah kekayaan yang paling mahal yang pernah dimiliki oleh setiap anak manusia. Kristus ada di antara kita. Artinya Allah yang begitu transenden, maha mulia, maha kudus, berkenan hadir secara imanen di dalam kehidupan orang-orang berdosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa ini adalah rahasia, sehingga tidak semua orang mengetahui hal ini. Paulus yang sudah mengetahui dan telah menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya, menyampaikan itu kepada orang-orang yang belum tahu, yaitu jemaat di Kolose. Kristus adalah pengharapan kemuliaan
Di dalam Kristus ada kemuliaan, di luar Kristus ada kebinasaan. Maka Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayatnya yang ke-28, Rasul Paulus berkata, dialah yang kami beritakan. Bagaimana Rasul Paulus bisa mengetahui hal ini, Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus yang ada seorang yang begitu intelektual, mengerti. Kalau bisa dikatakan dia ahli kitab, dia mengerti apa yang telah disampaikan dalam perjanjian lama. Dia tahu, tetapi apa gunanya itu sebelum dia percaya kepada Kristus? Setelah dia percaya kepada Kristus, dia kemudian tahu bahwa apa yang telah disampaikan oleh perjanjian lama telah digenapi dalam perjanjian baru melalui Kristus Yesus. Dan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Seorang pelayan yang dewasa adalah seorang pelayan yang terus mau belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Paulus bisa menjelaskan hal ini kalau dia tidak pernah belajar, Bapak Ibu Saudara? Tidak kemudian dia menerima tugas tanggung jawab pelayanan dan kemudian dia tahu. Kita kenal bagaimana Paulus kemudian menjadi seorang yang menulis bagian-bagian Alkitab dengan pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa mengetahui hal itu? Dia bukan hanya menjadi seorang yang dijamah oleh Tuhan dan kemudian pergi menyampaikan Injil tanpa mengkolaborasikan apa yang dia mengerti di dalam kitab perjanjian lama dan apa yang terjadi di dalam dirinya ketika Kristus menjamah hidupnya. Sebagai seorang pelayan yang dewasa, kita harus juga menjadi seorang pribadi yang belajar firman Tuhan. Mau terus belajar firman Tuhan. Supaya ketika kita melayani, kita mengerti. Kita paham, kita tahu tentang Kristus. Karena ketika kita berdiri untuk melayani Tuhan, kita sedang membawa kebenaran itu. Bagaimana ketika kita berdiri untuk memberitakan kebenaran sementara kita tidak pernah tahu tentang kebenaran itu? Hanya sekedar percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, stop sampai di situ dan kemudian melayani. Apa yang akan diberitakan kalau kita tidak pernah mempelajari firman Tuhan? Seorang pelayan adalah seorang yang mau terus mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai pada Wahyu. Seorang pelayan adalah seorang yang suka akan firman Tuhan. Jangan sampai kita berdiri di atas mimbar menjadi liturgis, baru kita buka firman Tuhan. Karena mau baca nats bacaan, pembimbing, dan seterusnya. Atau sebagai pelayan kita membaca Alkitab nanti di gereja. Nanti pada saat ibadah, itu pun bukan Alkitab yang kita bawa. Ya, Alkitab secara fisik, tetapi Alkitab di handphone kita. Seorang pelayan adalah seorang yang ingin terus tahu tentang Kristus, tahu tentang firman Tuhan, belajar, ada kerinduan di dalam dirinya untuk terus mau belajar. Sehingga waktu dia berdiri melayani, ada dasar bahwa Kristuslah yang diberitakan bagi orang-orang yang dilayani. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita pelajari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang dipercayakan Allah bagi kita adalah pelayanan yang bukan main-main, tetapi pelayanan yang membawa diri kita benar-benar berserah kepada Tuhan itu, kepada Raja yang kita layani. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita saat kita melayani, sebenarnya kita sedang membawa jemaat-jemaat Tuhan. Kita sedang membawa keluarga kita. Kita sedang membawa rekan sahabat kita untuk memuji dan memuliakan, mengagungkan Tuhan, bahkan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, apapun itu,
sebelum kita melakukannya, biarkan kita terlebih dahulu menjadi pelaku firman. Mendengarkan, suka belajar firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Karena firman Tuhan akan menuntun langkah kita, mengarahkan kita, menjaga kita dari hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kita butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh penuntun di dalam kehidupan kita. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mengapa dia katakan demikian? Karena seorang gembala akan menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Jika mereka beralih, mereka akan dituntun kembali ke jalan yang benar. Seorang gembala akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kuat di antara kita untuk menghadapi hari-hari ini. Kita membutuhkan Tuhan. Sebelum kita melayani, kita harus terlebih dahulu dikuatkan, disegarkan, ditegur, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya saat kita melayani, kita benar-benar menjadi seorang pribadi yang telah merasakan kehadiran Tuhan dan kita bagikan itu kepada orang lain. Agar pelayanan yang kita kerjakan di gereja, di keluarga, di tempat pekerjaan, itu berdampak bagi orang lain. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat yang ketiga. Seorang yang dewasa melayani, ayat yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Yang ketiga, seorang yang dewasa melayani adalah seorang yang selalu bergumul, membawa setiap pelayanannya kepada Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-24, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa pelayanan ini bukan pelayanan yang mudah. Dia katakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Pelayanan ini bukan membawa Paulus pada ketenaran, nama besar, yang membawa dia kemudian disanjung-sanjung oleh banyak orang. Tetapi membawa Paulus mengalami berbagai macam penderitaan demi penderitaan. Dan memang itulah yang telah disampaikan saat tugas itu diberikan kepadanya, bahwa dia ini akan mengalami banyak penderitaan di dalam pemberitaan Injil. Ada penderitaan-penderitaan yang akan dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi dia katakan, aku bersuka cita karena itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia membawa semuanya dalam pergumulannya di dalam doa. Ketika berada di dalam penjara di Filipi, Paulus bersama Silas memuji Tuhan dan berdoa. Tugas yang diberikan kepada Paulus ayat 28, yaitu memberitakan tentang Kristus. Dia yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari di dalam hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini tugasnya. Menasihati tiap-tiap orang, mengajari setiap orang dalam hikmat, memimpin setiap orang dalam kesempurnaan Kristus. Melakukan tugas ini dengan dasar pergumulan dalam doa. Bukan hanya sekedar memberi nasihat, mengajari orang, membawa kepada Kristus, tetapi dia membawa ini dalam pergumulannya. Ini yang aku usahakan, yang aku kerjakan, yang aku lakukan, dan yang aku gumulkan, Bapak Ibu Saudara.
yang digumulkan oleh Rasul Paulus. Saat kita mendapatkan tugas dan tanggung jawab melayani selama kita masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai pelayan yang dewasa, kita harus menjadi pribadi yang suka untuk bergumul di dalam doa atas pelayanan yang dipercayakan Allah bagi kita. Bukan pelayanan yang kita terima kemudian kita kerjakan hari ini selesai dan berkata, sudah, jadwal saya minggu ini sudah saya kerjakan. Orang ini sudah saya layani, saya nasihati, dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah membawa itu di dalam pergumulan kita dalam doa. Pelayanan mengajari kita bagaimana kita lebih dewasa dan berserah kepada Tuhan. Sehingga pelayanan kita bukan pelayanan karena kekuatan kita sendiri, tetapi pelayanan kita berdasarkan kuasa Allah yang tercurah bagi kita. Sehingga ketika kita melayani, ketika kita berbicara, ketika kita berkata-kata, ketika kita menasihati, membawa orang kepada Kristus, itu bukan karena kita tetapi kuasa Allah yang ada di dalam kita. Ketika kita melayani di gereja, liturgi diberikan kepada kita. Bukan dari awal sampai akhir telah kita bawakan dengan baik, bukan. Tetapi bagaimana sebelum kita melayani, kita benar-benar menggumulkan pelayanan itu di hadapan Tuhan. Duduk diam dan berserah. Tuhan, besok saya mau melayani. Berkati setiap perkataan yang keluar dari mulut saya sehingga itu bisa memberkati orang lain. Waktu mereka mendengarkan, waktu mereka dibawa di dalam puji-pujian, mereka merasakan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Perlu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melayani biarkan kita terlebih dahulu dijamah oleh Tuhan. Sehingga kita dapat membawa orang lain juga dijamah oleh Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga pelayanan itu akan menjadi sebuah sukacita bagi kita. Kenapa? Karena kita juga bertumbuh secara rohani. Waktu kita diberi tugas tanggung jawab pelayanan, kita tidak hanya menyiapkan secara liturgis, tapi kita menyiapkan diri kita sendiri. Untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak bergumul, lebih banyak belajar firman Tuhan, agar kata-kata kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita untuk menjadi lebih dewasa dalam melayani Tuhan. Dengan menyadari bahwa tugas ini datang dari Tuhan. Dan sebagai seorang pelayan, kita harus terus belajar kebenaran, suka akan kebenaran, selalu membuka dan merenungkan firman Tuhan, mencari jawaban dari setiap persoalan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita melayaninya, kita duduk berserah diri dalam pergumulan kita dalam doa kepada Tuhan. Dan berserah biarkan Tuhan pakai kita untuk menyatakan jamahan Tuhan kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan atau kepada orang-orang di sekitar kita yang akan kita layani. Agar kuasa Allah dinyatakan bagi mereka, kasih Allah dinyatakan bagi mereka. Karena kita telah membawa itu dalam pergumulan kita saat kita berdoa. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Sejak kami masih ada di dunia ini. Karena satu kali waktu kami akan meninggalkan dunia ini. Biarkan ketika kami mendapatkan tugas melayani, kami menyadari bahwa itu berasal daripada Tuhan. Kepercayaan itu daripada Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang cinta akan kebenaran, cinta pada firman Tuhan, mau terus rindu, lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga kebenaran itu akan menjadi dasar bagi perjalanan kehidupan kami dan menjadi dasar bagi pelayanan kami. Berkati juga setiap kami Tuhan, untuk terus membawa tugas dan tanggung jawab pelayanan kami ini di dalam doa. Menggumuli semuanya, tidak hanya mengerjakan secara fisik tetapi secara rohani. Kami membawa itu di dalam doa.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur hari ini karena berkat Tuhan, kasih Tuhan, kita boleh bersama-sama dilawat oleh Tuhan melalui ibadah hari ini. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Informasi yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini pembangunan pastori gereja yang baru sedang berlangsung. Karena itu mari kita terus dukung di dalam doa, maupun bagi Bapak Ibu Saudara yang terlibat untuk mendukung secara material, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi hamba Tuhan ataupun majelis jemaat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih beribadah di rumah masing-masing, kami tetap mengharapkan untuk mengikuti ibadah ini dengan baik, mempersiapkan diri, mempersiapkan ruangan ibadah, bahkan segala sesuatu yang baik, ya, sebagaimana kita bisa beribadah di gereja, ya, sebagaimana kita bisa beribadah di gereja, itu juga di rumah kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya kira ini informasi yang saya sampaikan. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Kita pulang akan membawa berkat Allah dalam diri kita. Mari bangkit berdiri. menyertai engkau di dalam keluarga, menyertai engkau dalam segala usaha pekerjaan, menyertai engkau dalam studimu dan masa depan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai dan memberkati dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali, ambil waktu teduh sejenak.
Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjalani sepekan ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Kita jumpa kembali minggu depan. Shalom dan selamat hari Minggu. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segala